Pembacaan kitab dari 2 Petrus pasal yang ke-1 dimulai dari ayat yang ke-16 sampai 21. Dimulai dari ayatnya yang ke-16. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana Ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Suara itu kami dengar datang dari sorga ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Demikianlah firman Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema renungan wasiat pada pagi hari ini adalah perjumpaan membuahkan iman. Nas yang mendasari renungan kita dari 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-20. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Setelah melayani ibadah pemuda di salah satu jemaat GKI, kami menikmati minum teh dan makan kue bersama. Dalam riuh rendah ngobrol bareng dengan para pemuda, saya mendengar beberapa orang berbincang mengenai sebagian orang Kristen yang cenderung memiliki motif beribadah dan aktif dalam pelayanan, yaitu agar mendapatkan upah yang lebih baik. Salah seorang dari pemuda itu pun berkata, "Wah, itu sih namanya teologi kemakmuran." Kecenderungan menafsir Alkitab menurut kehendak sendiri tidak hanya dilakukan oleh orang-orang pada zaman modern, melainkan sudah sejak lama. Hal itu disoroti dalam 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-20. Nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Hal ini dikatakan Rasul Petrus saat menghadapi orang-orang yang meragukan Kristus. Dalam kesaksiannya yang dicatat dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 16 sampai 21. Rasul Petrus memberi kesaksian yang benar, berangkat dari perjumpaan dan menyaksikan bagaimana Kristus menerima penghormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa. Hal ini seperti yang tercatat dalam ayat yang ke-17 yang demikian firman-Nya. "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Ketika kita membaca Alkitab, harus disertai dengan sikap yang mawas agar tidak menafsir Alkitab menurut logika diri. Sebab penafsiran menurut pandangan dan logika diri begitu terbatas. Karena itu, kita membuka diri pada peran Roh Kudus untuk mengajar kita. Kita membuka diri pada perjumpaan dengan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang baik yang selalu memberikan kebaikan buat kehidupan kami. Pada hari ini kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan. Kami berdoa syafaat untuk keluarga-keluarga di tempat ini. Ada banyak hal yang kami ingin gumulkan tiap keluarga pada kesempatan ini. Namun biarlah kami berdoa untuk tiap-tiap keluarga agar Tuhan senantiasa selalu menyertai setiap harapan dan cita-cita setiap orang dengan campur tangan Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit ringan maupun berat.
kiranya Engkau jamah dan sembuhkan dengan kuasa kasih-Mu. Tuhan, kami berdoa juga bagi mereka yang sedang isoman. Kiranya Engkau memberikan sukacita dan harapan dalam kehidupan, agar isoman segera berakhir. Segala permohonan kami ini Tuhan, kami serahkan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur karena Engkau tidak pernah membiarkan umat-Mu terlantar, ibarat domba tanpa gembala. Umat-Mu telah Engkau lengkapi dengan banyak pelayanan untuk membangun gereja-Mu, untuk melayani jemaat-Mu agar lebih dekat dan berbakti kepadamu. Ya Bapa, kiranya Engkau memberkati para pelayanan gereja kami yang sudah bekerja dengan penuh tanggung jawab dan sukacita, semakin setia melayani jemaat-Mu dan masyarakat sekitarnya dengan sepenuh hati untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa agar setiap pelayanan gereja dalam wujud program kerja gereja yang telah kami sepakati bersama untuk dijalankan, kiranya Tuhan memberkatinya, membantu mereka melayani tugas dan panggilannya dengan semangat melayani. Kami juga berdoa, kiranya Bapa memberkati ibadah onsite dan online di GKI Perumnas, agar tetap berjalan dengan tertib dan lancar, dan seluruh jemaat-Mu tetap setia dengan penuh sukacita, mengikutinya dan merasakan kehadiran Tuhan di rumah kami masing-masing. Ya Bapa, kami rindu untuk beribadah tatap muka di gereja kami seperti sedia kala. Bapa kami di surga, kami berdoa untuk Bapak Presiden Joko Widodo. Tuhan berkati kesehatannya ya Tuhan, supaya bisa memimpin bangsa ini dengan sangat baik, lancar. Berikan kesehatan yang prima, jauhkan dari segala macam penyakit-penyakit dan godaan pencobaan. Bebaskan bangsa ini dari kerusuhan, bebaskan bangsa ini dari pihak-pihak yang mengganggu jalannya pemerintahan. Bapa dalam surga, pimpin dan berikan hikmat untuk Bapak Jokowi supaya bisa melakukan kebijaksanaan sehingga bisa meratakan kesejahteraan rakyat Indonesia. Bapa kami di surga, juga kami berdoa untuk petugas dalam COVID-19 ini ya Tuhan, supaya prokes bisa dilakukan dengan seksama, supaya vaksin bisa disebar seluruh pelosok Indonesia. Tuhan berkati dalam sarana prasarananya untuk menuju tempat-tempat yang terpencil, sehingga semua rata mendapat vaksin. Ya Allah di surga, juga Engkau mempermudah vaksin yang diperlukan supaya bisa tercapai semuanya. Juga kami berdoa untuk bangsa Indonesia, untuk rakyat Indonesia, supaya juga terus berjuang untuk selalu terciptanya bebas dari COVID-19, supaya rakyat juga ikut serta, semuanya bisa terlaksana dalam vaksin 19. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk bencana yang ada di Indonesia ini, bencana yang ada, bencana Gunung Merapi, tanah longsor, banjir, gempa bumi. Allah Bapa di surga, Tuhan memberi kekuatan bagi mereka yang tertimpa halangan, dan Tuhan memberi kekuatan, pengharapan,
Kiranya Tuhan juga memberi kekuatan, memberi solusi pada setiap masalah yang dihadapinya. Bapa di surga, biarlah pemerintah terus bisa mencukupi segala kebutuhan yang diperlukan oleh pengungsi. Tuhan, kiranya Tuhan menyertai setiap rakyat Indonesia. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.